Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liani Aldawati, guru SDN Semper Barat 07 Jakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Adapun perangkat pembelajarannya meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Kuliah. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Sehat. Ya, alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul belajar pada hari ini ya. Mudah-mudahan ya kalian sehat selalu. Oke, nah sebelum kita belajar ya, kita posisi dulu nih tangannya ya. Bu Guru dulu nih ya, tangan ke atas. Nanti kalian ikutin ya. Bu Guru yang nyanyi, kalian yang gerakan ya. Oke. Tangan ke atas, tangan ke depan, bertepuk tangan, tangan dilipat, duduk yang rapi. Nah, tangan sudah dilipat, duduk yang rapi. Oke, Bu Guru lihat ya, sudah rapi ya duduknya ya. Baik. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Pak Olan, coba ya Olan untuk memimpin teman-temannya belajar hari ini. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sikapnya yang baik. Kita berdoa dulu ya, supaya kita bisa belajar dengan baik. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih Olan sudah memimpin doa hari ini. Nah, ya. Oke, Bu Guru mau cek absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk ya hari ini ya? Hadir semua ya. Hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Kita hari ini belajar dengan siswa yang lengkap, dengan teman-teman yang lengkap. Lalu coba posisi duduknya yang baik. Yuk, ditegak ya posisi duduknya ya. Lalu bajunya dirapikan ya. Karena kita akan belajar nih ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sudah hafal kan ya lagu Garuda Pancasila? Kita nyanyikan ya sama-sama ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, lagu Garuda Pancasila kita harus menyanyikan dengan semangat ya. Selanjutnya, nah Bu Guru hari ini ya akan menyampaikan materi ya tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 1. Apa yang kita akan lakukan hari ini anak-anak, yaitu nanti kita akan berdiskusi yang meliputi nanti mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan ya. Nah, sebelum kita masuk materi, Bu Guru mau nanya nih, materi yang kita pelajari di hari kemarin kita sudah belajar tentang apa? Coba coba Rizka. Tentang jam ya, Bu. Ya, kita ya kemarin sudah belajar mengenal
jam ya. Apa itu? Ada jam dinding, jam digital, jam pasir. Lalu juga ada perubahan ya, teks informasi perubahan wujud menguap ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca wacana tentang proses membuat garam, siswa dapat menemukan informasi tentang bertani garam dengan tepat. Kedua, dengan mengamati video proses membuat garam, siswa dapat membuat cerita, gambar berseri, pokok informasi proses pembuatan garam. Yang ketiga, setelah mengamati jam dan penjelasan guru tentang konversi satuan waktu, siswa dapat merinci konversi satuan waktu. Yang keempat, setelah berlatih soal mengkonversi waktu, siswa dapat menyelesaikan soal cerita tentang konversi satuan waktu. Nah, untuk ya pembelajaran hari ini kita akan melakukan model problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu nanti kita akan memecahkan suatu permasalahan ya. Apa itu masalahnya? Oke, nanti kita simak ya, dengarkan penjelasan dari Bu Lia. Nah, sebelum belajar kita yel-yel dulu ya. Lagu yel-yel siap belajar, nada lagu becak ya. Kita bersama-sama ya. Satu, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Aku ingin belajar dengan senang gembira, diawali doa dan penuh semangat. Mari ambillah buku dan juga tulis. Belajar, Belajar, kita siap belajar. belajar. Ya. Oke, tepuk tangan ya untuk kita semua ya. Kita sudah yel-yel siap belajar nih, berarti siap belajar ya. Nah, sebelumnya ya, Bu Guru mau tanya nih, ya, apakah kalian pernah membantu ibu memasak di rumah? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Masak telur. Iya, nasi goreng ya. Nah, biasanya ya tadi nasi goreng ya. Apa aja sih bahan dan bumbu agar nasi gorengnya itu gurih dan enak? Pakai apa biasanya? Bawang Pakai merah, garam ya. Ajinomoto. kecap, Kan ya garam, terutama garam ya. Royco, Bu, Royco. Makanannya enak ya, gurih, ada rasa-rasanya. Nah, coba ya. Nah, nih lihat Bu Guru bawa apa nih? Bawa garam. Garam, Bu. Ya. Nah, kalian pernah nggak merasakan rasanya garam? Bagaimana rasanya, asin atau manis? Asin, Bu, asin. Asin. Asin ya, Asam kalau garam. garam itu ya. Nah ya, nanti kita coba nih. Garam rasanya apa? Asin ternyata ya. Oke, nah tadi kita ya, Bu Guru sudah menunjukkan garam. Kalian sudah merasakan gimana rasanya garam. Nah, Bu Guru mau menunjukkan nih teks bertani garam. Bagaimana sih proses garam? Dari mana sih garam tersebut ya? Oke, nah, ya, Bu Guru punya cerita tentang bertani garam, teks bertani garam ya. Nah, ternyata ya, nih garam dihasilkan dari air laut. Ternyata garam itu dari air laut ya. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam ya. Bagaimana prosesnya? Proses yang pertama menyiapkan petak-petak tambang ya. Lalu terjadi penguapan yang tersisa kristal-kristal. Lalu ya, setelah itu garam-garam siap dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah. Ya, lalu
tadi setelah kalian ya belajar kita membaca tentang teks garam, coba Bu Guru mau punya pertanyaan nih. Berdasarkan teks yang kalian baca, di mana petani dapat membuat ladang garam? Di mana? Di pantai. Pinggir pantai, Bu. Nah, ya. Pantai, Bu. Nah, setelah kalian sudah membaca bertani garam, tadi sudah kan membaca untuk langkah-langkah pembuatan garam. Oke, mari kita simak ya video berikut tentang proses pembuatan garam. Oke, tadi ya ternyata langkah-langkah proses pembuatan garam ada 4 nih ya. Yaitu tadi mulai dari petani menyiapkan petak-petak tambak yang lalu diisi air, lalu setelah musim kemarau garam tersebut dipanen, lalu garam-garam tersebut dijual ke pabrik ya. Oke, nah setelah kalian mengamati teks, mengetahui langkah-langkah pembuatan garam, Bu Guru ingin memberikan tugas secara kelompok. Kemarin sudah dibagikan sama Bu Lia untuk pembentukan kelompok ya. Jadi kalian mengerjakan ya. Nanti ini Bu Lia punya gambar-gambar. Gambar-gambar tersebut nanti kalian gunting lalu ditempel. Ya, urutkan dari proses pembuatan garam yang pertama sampai yang keempat. Lalu kalian tulis ya prosesnya. Nah, tadi ada yang menyimak nggak tentang teks waktu yang dibutuhkan oleh seorang petani garam ternyata untuk mengisi satu petak yaitu 2 jam. Nah, kalau ada teks di dalam tersebut seperti ini ada 2 jam, berarti kita akan belajar tentang jam ya. Nah, coba kalian amati ya gambar berikut. Bu Lia juga memegang jam nih, ya. Coba di sekitar kalian ada jam, ada ya. Nah, kalian lihat jam tersebut ya bergerak nggak? Bergerak, Bu. Bergerak ya. Lalu bergerak-geraknya nih biasanya menunjukkan apa nih? Ada detik ya. Nah, ya bergerakannya ini ya setiap satu titiknya itu namanya detik nih. Yang ini detik ya. Ini kan jam 8 yang kalian lihat ya. Nah, nanti ketika akan setelah itu jam 9 detik ini pun berputar ya dari angka yang 12 1 sampai angka 12 lagi baru ya nanti setelah 60 menit ya. Nah, ternyata ya setelah kita amati jam, ternyata jam itu ada menit, ada detik. Satu ya. 1 jam itu terdapat 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Dan 1 jam ada 3.600 detik. Ya. Nah, coba kita contoh nih ya, 2 jam ya. Nah, kita 2 jam untuk menentukan menit bagaimana caranya? Ingat ya, 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Jadi 2 dikali 60 menit. Hasilnya berapa? Yaitu 120 menit ya. Nah, untuk mengingat ya tentang waktu jam, Bu Guru mau lagu nih, ada lagu tentang satuan waktu jam, yaitu 1 menit itu 60 detik,
1 jam itu 60 menit. 1 jamnya 3.600 detik. Itulah lagu satuan menit pada jam. Ya, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. 1 menit Menit itu itu 60 detik. 1 jam itu 60 menit. 1 jamnya 3.600 detik. Itulah lagu Satu menit pada jam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ah, suara anak Bu Guru pada bagus-bagus ya. Bagus dong, Bu. Iya ya. Kita sudah menyanyi nih lagu satuan waktu. Coba kita amati ya. Bu Guru punya video nih. Kita amati bersama-sama ya. Mari kita belajar menyatakan lama waktu. Pada hari Minggu pukul 6. Nah, ternyata pada video tersebut bercerita tentang pukul 6 pagi, Dinda dan keluarga berolahraga bersama. Mereka selesai pukul 7 pagi. Berapa lama mereka melakukan kegiatan olahraga? Berarti dari jam 6 sampai jam 7. Berapa jam ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Mereka 1 jam, Bu. 1 jam ya. Jam 6 sampai jam 7. Ke jam 7 itu 1 jam ya. Nah, mari kita hitung dalam 1 menit ya. Tadi kalau 1 jam berarti 1 jam, ingat gak? 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 menit. Kita hitung ya, kita konversikan ya. Berarti 1 jam dikali 60 menit. Sama dengan berapa hasilnya, Sasa? 60 menit, Bu. Nah, bagus, baik. Benar ya? Jawaban Sasa ya, teman-teman ya. 60 menit. Jadi 1 jam dikali 60 menit hasilnya adalah 60 menit. Jadi mereka melakukan kegiatan selama 1 jam yang berarti 60 menit ya. Nah, tadi ada teks ya, dalam teks bertani garam waktu yang dibutuhkan petani yaitu untuk membuat 1 petak air 2 jam. Kita konversikan menjadi satuan menit. Berarti caranya bagaimana? 2 dikali 60 menit. Berapa? 2 dikali 6 dulu deh. 2 dikali 6 berapa? 12. Berarti ada nolnya di belakang ya. Kita tambahkan. Jadi 120 menit ya jawabannya. Nah, setelah itu kalian akan Ibu bagikan soal diskusi kembali ya. Kelompoknya masih yang sama ya. Jadi nanti nih Bu Guru punya kartu-kartu 1 namanya. Kartu soal cerita 1, satuan waktu. Nah, dari kartu satuan waktu ini nanti kalian masing-masing kelompok memainkan bingo. Pernah main bingo kalian? Pernah, Bu. Bu. Nah, tahu, jadi nanti Bu, apa kalian ya bingo? masing-masing kelompok nih, masing-masing individu ya, kalian mengocok kartu satuan tersebut, lalu kalian jawab yang ada di kartu soal. Kalau jawaban kalian benar ya, nanti kalian bisa menulis di sini bintang atau lingkaran ya. Jadi nanti ketika kalian sudah ada 3 nih, jadi ntar kalian garis, itu namanya sudah bingo, sudah menang ya. Paham? Ini ya. Lalu ya, nah sudah tadi kita ya berdiskusi ya tentang cerita gambar proses pembuatan garam. Nah, coba kelompoknya Olan yang pertama maju untuk menampilkan hasil cerita bergambar. Ya, Bu. Nah, coba lihat anak-anak ya. Cerita bergambar kelompoknya Ola nih, sudah sesuai belum? Sudah ya? Sesuai ya? Ada 4 langkah. Yang pertama prosesnya, ya benar ya. Proses yang kedua membuat kristal-kristal, ya benar ya. Yang ketiga setelah kemarau
ya dipanen, lalu setelah gambar keempat panen tersebut dijual. Ya benar kelompoknya Olan, kita tepuk tangan ya untuk kelompok Olan ya. Lalu untuk hasil diskusi tentang permainan bingo nih ya, coba Bu Lia mau kelompoknya Sasa maju ke depan. Ya, kelompok Sasa. Ya, Bu. Nah, kelompok Sasa ternyata nih hanya 3 bingo ya yang bisa menjawab ya, 3 siswa ya, berarti 3 teman yang bisa menjawab ya. Ya, Bu. sedangkan Belum ngerti. sedangkan ada 6 kartu ya, berarti hanya 3 temannya Sasa saja yang menjawab ya. Ya, Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Namun nanti kita akan belajar kembali setelah belajar ya, nanti ya. Apa sih permasalahannya? Kenapa tidak bisa menjawab dari 6 soal hanya 3 ya? Oke, ya tepuk tangan ya untuk kelompoknya Sasa. Senang nggak permainan bingo? Senang ya? Iya. Nah ya tadi ya, coba ya dari kelompoknya Sasa yang tadi sudah maju, kelompoknya kelompoknya Fatima coba menanggapi penampilan hasil dari kelompoknya Sasa. Tadi kelompoknya Sasa sudah bagus sekali, Bu. Iya, sudah bagus ya. Sudah bermain dengan bagus, dengan semangat ya. Dan soal-soalnya juga dijawab dengan baik ya. Oke ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Apa ya kesimpulan pembelajaran hari ini? Yuk kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Waktu, Bu. Tentang waktu. Ya, waktu. Sama itu. Garam, bikin garam, Bu. Nah, proses pembuatan garam ya. Ya. Nah, ya ternyata pembuatan garam itu contoh dari perubahan wujud menguap ya. Lalu bahan dasar garam yang kalian sudah pelajari ternyata dari air laut ya. Karena itu kenapa air laut asin ya? Karena ya itu jadi bahan dasar untuk membuat garam. Lalu juga kita belajar tentang satuan waktu, ada jam, ada menit, ada detik. Ya. Bu Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Baik, kita Bu Guru bagikan, kalian kerjakan dengan benar, kalian silang jawaban yang paling benar ya. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik, ini Bu Guru kumpulkan ya soal evaluasinya. Bu Guru mau tanya ya sama anak-anak hebat Bu Guru nih. Setelah kalian belajar hari ini, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Membuat garam, Bu. Membuat garam. Ya, jadi kita tahu ya bagaimana pembuatan garam. Ya. Lalu ternyata ya garam juga ya kalau kita olah jadi bahan masakan, jadi enak masakannya ya. Oke ya. Untuk pembelajaran esok kita akan belajar tentang ya bagaimana prosesnya hujan. Nah, kemarin ya kita hujan ya, di rumah kalian hujan kan ya. Nah, bagaimana sih prosesnya hujan ya? Oke, nanti besok kita akan pelajari ya. Lalu cara melipat baju yang baik nanti akan kita praktekkan esok hari ya. Nah, sebelum kita pulang mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah ondel-ondel. Yuk kita
berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum Bu Guru akhiri, mari kita berdoa ya. Untuk berdoa pulang hari ini, Sasa coba pemimpin untuk berdoa. Ya, mari teman-teman sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Memberi salam. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai berjumpa pada esok hari ya. Tetap Sama-sama, Bu. semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat terus ya. Oke, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, menarik ya Bu Liani ya. Tadi di awal kegiatan juga sudah bagus, intonasi suara juga udah bagus, tapi ada satu nih. Bu Liani biasa menyebutkan ya, 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 iya, ya. Ya, Bu, kebanyakan yayanya, Bu. Itu kalau dihitung udah berapa? Udah berapa banyak? Untung bukan Pak Wal nih yang koreksi. Agak dikurangi ya, Bu Liani, ya, ya, ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oh, kalau emang mau ini coba diganti bahasanya, ya bahasa yang lain lah. Jangan ya mulu gitu kan. Karena itu emang tidak sadar kok, secara tidak sadar. Apalagi waktu tadi selesai anak-anak melakukan apa namanya tuh kegiatan ya. Jadi anak-anak nggak ada yang bersuara sih, tapi bu gurunya tetap aja nulisin ya gitu ya. Coba nanti dikontrol lah penggunaan bahasa ianya itu. Itu terus di awal itu tadi kan ada Bu Liani menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ini bukan buat Bu Liani aja, buat kawan-kawan yang lainnya juga. Setelah menyanyikan lagu wajib itu dibiasakan diberitahu gitu loh tujuan menyanyikan lagu tersebut ya. Jadi tadi kan Bu Liani nyanyikan lagu apa tuh? Lagu wajib nasional. Ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, itu disampaikan ya. Jadi gini, ya anak-anak, tadi kan anak udah nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, tujuannya supaya anak-anak ya, jadi disampaikan ininya, tujuan kenapa sih kok kita harus nyanyiin lagu nasional, Bu? Gitu ya. Ada anak-anak penasaran nih. Oh, ya sebelum kita mulai masuk ke materi, kita nyanyi dulu ya. Kan bu gurunya bilang gitu kan. Kita nyanyi dulu ya lagu wajib nasional ya. Nah, setelah anak-anak menyanyikan lagu itu, alangkah baiknya nih Bapak Ibu gurunya menyampaikan jadi kita membiasakan menyanyikan lagu wajib nasional ini supaya begini gitu. Jadi sehingga si anak ini tahu maksud tersembunyi, itulah ibaratnya. Maksud menyanyikan lagu tersebut. Jadi nyanyi nggak asal nyanyi gitu. Terus biasakan nanti ketika menyanyi, anak-anak semua tuh dipersilakan berdiri. Ya, karena kan ini lagu ya ibaratnya ini lagu nasional gitu ya. Jadi dipersilakan untuk berdiri, jangan duduk di bangkunya gitu. Jadi dalam kondisi siap, dalam kondisi rapi, sehingga anak-anak berdiri di bangkunya berdiri bukan di bangkunya ya, jadi berdiri posisi tegap gitulah di tempatnya masing-masing. Setelah itu nyanyikan lagu wajib nasional. Nah setelah dia menyanyikan itu, setelah mereka menyanyikan, Bapak Ibu gurunya bisa menyampaikan maksud dari tujuan menyanyikan lagu tersebut gitu, sehingga si siswa ini paham, oh jadi dengan saya menyanyikan lagu ini saya tuh jadi lebih punya jiwa nasionalis gitu ya,
saya lebih punya jiwa kepahlawanan, jiwa rela berkorban. Nah, dihubungkanlah dengan nyanyian lagu tersebut gitu kan. Sehingga si siswa paham maksud dari menyanyikan lagu tersebut. Terus di akhir juga kan Bu Liani juga udah menyampaikan lagu Kicir-Kicir, ini lagunya ya kalau nggak salah ya. Ondel-ondel, Bu. Ondel-ondel. Ondel-ondel ya, ondel-ondel ya, itu lagu wajib, lagu daerah ya. Jadi jangan setiap pulang ondel-ondel mulu, nanti bisa diganti, besoknya ondel-ondel, sekarang kicir-kicir, besoknya lagi cublak-cublak suweng, besoknya lagi dari daerah-daerah Papua atau daerah timur Sumatera segala macam. Ya itu juga udah bagus nanti, sehingga ketika si anak ini bukan hanya jiwa nasionalisnya aja yang dia bisa pahami, tapi jiwa keanekaragamannya itu juga mereka bisa pahami ya. Itu untuk untuk Bu Liani, untuk yang lainnya sudah bagus kok. Untuk intonasi, untuk ekspresi, tampilan layarnya pun juga bagus ya. Slideshow-nya itu menarik gitu ya, pilihannya pun juga banyak gitu kan. Jadi untuk yang lainnya sudah bagus gitu. Itu aja sih kalau dari saya, Bu Liani. Mudah-mudahan nanti PPL lancar ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Sita untuk masukannya. Iya. Iya.